Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini ada berita yang datang di media Syam Updates yang baru 1 jam di-upload, di-share bahwa sejak tahun 2014 dengan mandat dari pasukan pendudukan Amerika Serikat, pasukan SDF, pasukan Demokratik Suriah telah menculik ribuan pejuang Arab dan warga lain yang datang untuk mendukung rakyat Suriah. Penangkapan ini dengan tujuan dikaitkan dengan Daesh atau ISIS. Mereka dituduh, difitnah, dinarasikan, diopinikan mereka akan bergabung dengan ISIS dalam menegakkan negara Islam di Suriah dan Irak. Menurut kesaksian yang beredar, penahanan tersebut kerap disertai permintaan tebusan yang nilainya bisa mencapai 50.000 dolar Amerika Serikat. Bagi mereka yang tidak mampu membayar, para tahanan bersama istri dan anak-anak mereka akan ditahan bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Ditahan sampai bertahun-tahun, tidak tahu apa kesalahan mereka, apa tindakan kriminalitas mereka. Tindakannya mereka justru ingin membela kaum muslimin yang ditindas, dibunuh oleh pasukan Bashar al-Assad dan sekutunya. Tanpa batas waktu penahanan yang jelas, tanpa dasar hukum, dan tanpa pendampingan pengacara. Kondisi ini menyerupai perbudakan. Dulu pernah terjadi di masa sebelum Rasulullah SAW. Kemudian kondisi ini menyerupai perbudakan modern, di mana para tahanan menunggu dibebaskan, ditebus atau dimerdekakan. Tidak hanya pejuang, warga sipil yang tidak terlibat juga menjadi sasaran. Warga sipil yang tidak melakukan membela kaum muslimin Sunni Suriah juga menjadikan sasaran untuk ditangkap. Mereka ditangkap di pos-pos pemeriksaan pasukan SDF, wilayah SDF dengan tuduhan Daesh atau ISIS, lalu dijadikan alat tawar-menawar dengan keluarganya yang di luar camp untuk membayar tebusan, untuk membebaskan mereka. Praktek ini telah berubah menjadi sumber pemasukan dan akumulasi kekayaan bagi SDF. Ini dijadikan bisnis bagi SDF, bahwa proyek ISIS atau Daesh yang mana mereka ingin dengan membuat proyek ingin menerapkan negara Islam di Suriah dan di Irak, itu gerakan proyek Barat, yang justru gerakan proyek Barat ini menjadi sesuatu proyek di mana di situ Amerika bisa menyerang kaum muslimin yang mau membela Muslim Sunni Suriah dari penindasan Bashar al-Assad. Justru mereka digempur oleh Amerika, oleh SDF dengan tuduhan bahwa mereka adalah pasukan ISIS atau Daesh. Padahal mereka ingin membela kaum muslim Sunni Suriah. Ada beberapa orang yang terpropaganda atau terdoktrin dengan doktrin yang dibangun oleh Barat, proyek Barat. Orang-orang muslim yang tidak paham, yang awam, mereka masuk dari proyek negara Islam ini, yang mana itu adalah propaganda, yang mana itu mengalihkan perjuangan pembelaan terhadap kaum muslimin Sunni Suriah. Mereka yang tidak paham tentang proyek Barat itu, mereka gabung ke proyek Barat ini yang namanya ISIS atau Daesh, atau ingin menegakkan negara Islam Suriah Irak atau ISIS. Yang mana ini dibangun sedemikian rupa, diopinikan, dibuat sedemikian rupa
bahkan dilihat begitu kejamnya terhadap kaum muslimin Sunni yang lain. Mereka orang-orang kaum muslimin Sunni yang lain yang tidak berbayat dengan ISIS, mereka dikafirkan bahkan dihalalkan darahnya, dan yang tidak berbayat dihalalkan darahnya oleh ISIS ini. Nah, inilah faktanya ya, yang ada yang terungkap, yang mana dulu-dulu pernah ini adalah proyek dari agenda Barat seperti Amerika. Dia membangun proyek besar yang namanya mendirikan negara Islam Suriah dan Irak. Faktanya ini adalah proyek di mana justru mensabotase kaum muslimin yang di luar Suriah yang ingin membela Muslim Sunni Suriah yang tertindas. Mereka justru dituduh dan ada yang gabung dan ditangkapi dengan tuduhan bahwa dia adalah ISIS. Maka gerakan kaum muslim yang di luar Suriah yang ingin membela Muslimin Sunni Suriah, justru mereka tertangkapi di situ dan dipenjara sampai sekarang. Nah, inilah justru kerugian besar bagi kaum muslimin. Justru yang seharusnya membela Muslim Sunni Suriah, mereka ditangkap dan dipenjara dan tidak bisa melakukan apa-apa dalam membela Muslim Sunni Suriah. Padahal mereka sudah punya niat bersemangat untuk membela kaum muslimin Sunni Suriah. Nah, inilah ya faktanya yang ada, bahwa kaum muslim Sunni Suriah justru ditindas oleh pasukan Suriah Bashar al-Assad bersama sekutunya Rusia, Syiah Iran, Syiah dunia yang masuk di Suriah, kemudian ditindas oleh pasukan Amerika yang mereka mendukung SDF di dalam penangkapan kaum muslim Sunni di luar Suriah, ditangkap di penjara dengan dalih ingin gabung dengan ISIS, dengan dalih mereka anggota ISIS, dan mereka ditangkap oleh pasukan SDF ini. Inilah fakta yang ada, bahwa ini membukakan fakta pada kita semuanya, siapa sebenarnya ISIS ataupun DAESH, dan siapa yang menjadi antek dari Amerika. Terbukti bahwa Ahmad Syara itu bukanlah antek dari Amerika, bukan. Ahmad Syara bukan antek dari Amerika, bukan antek dari Israel. Justru Ahmad Syara itu bisa membebaskan penindasan yang ada di Suriah, penindasan kaum muslimin Sunni di Suriah, itu didukung oleh pasukan Turki Erdogan. Dan pasukan Turki Erdogan itu bukanlah antek dari Amerika. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di video yang lain. Dan di sini kita akan buka lagi berita yang di bawahnya lagi. Nah, ini dari Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan bahwa kamp-kamp seperti Al-Hol tidak hanya dihuni oleh anggota DAESH. Menurutnya, pasukan Demokratik Suriah SDF juga menempatkan warga sipil yang berseberangan pandangan politik dengan mereka di dalam kamp tersebut. Langkah ini, kata dia, dilakukan dengan sengaja agar para tahanan tersebut terpapar ideologi DAESH, ideologi ISIS ya. Nah, ideologi ISIS itu dipaparkan pada mereka-mereka yang tidak paham dengan ISIS. Ia menambahkan, SDM menyadari bahwa selama DAESH atau ISIS masih ada, keberadaan dan peran SDF akan tetap memiliki pembenaran di mata internasional. Nah, peran SDF dan peran Amerika memiliki pembenaran di mata internasional, bahwa Amerika masuk di Suriah itu punya alasan ingin menghancurkan DAESH atau ISIS. Padahal DAESH dan ISIS ini adalah proyek propaganda mereka. Ini adalah akal-akalan rekayasa yang mereka buat. Oleh karena itu keberlangsungan DAESH dianggap
berkaitan langsung dengan kelanggengan posisi SDF di wilayah tersebut. Nah, kalau ISIS-nya masih terus ada diternak, dipelihara di sana, maka ada pembenaran tentang keberadaan SDF di wilayah-wilayah tersebut di dalam Suriah. Pernyataan ini kembali memicu sorotan terhadap fungsi dan pengelolaan Camp Al-Hol yang selama bertahun-tahun menjadi pusat kontroversi kemanusiaan dan keamanan Suriah Timur Laut. Timur Laut itu antara utara dan timur. Di tengahnya adalah Timur Laut. Nah, inilah pemerintah baru Suriah. Camp Al-Hol tidak hanya menampung anggota ISIS. Inilah. Kemudian pasca melarikan dirinya milisi pasukan demokratik SDM dari wilayah Timur Laut Suriah, pemerintah Suriah yang baru bergerak cepat mengambil alih kendali penuh atas Camp Al-Hol, sebuah camp besar yang selama bertahun-tahun menjadi tempat penahanan ribuan keluarga mantan anggota Daesh atau ISIS, terutama perempuan dan anak-anak. Begitu penguasaan dilakukan, negara segera hadir tidak hanya dalam aspek keamanan tapi juga kemanusiaan. Aparat keamanan ditetapkan untuk menstabilkan situasi dan menutup celah infiltrasi. Pada saat yang sama, tim medis pemerintah dikerahkan untuk memberikan bantuan kesehatan darurat kepada seluruh penghuni camp tanpa diskriminasi. Inilah kemuliaan dari pemerintahan Ahmad Syara, pemerintahan Suriah saat ini. Pemerintah Suriah memandang bahwa sebagian besar penghuni Al-Hol adalah korban dari propaganda Daesh. Mereka pernah berhijrah, meninggalkan negeri asalnya, bukan semata karena pilihan bebas, tapi karena bujuk rayu gambaran khilafah Islam yang idealis. Tapi faktanya justru sebaliknya. Banyak di antara mereka, terutama perempuan, ikut karena tekanan keluarga atau pasangan. Sementara anak-anak tumbuh sejak bayi dalam lingkungan doktrin ekstrim akibat keterlibatan ayah mereka dalam Daesh atau ISIS. Di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Syara, negara menegaskan pendekatan yang berbeda dari masa lalu. Penghuni camp tidak diberlakukan sebagai musuh kolektif, melainkan sebagai kelompok dengan latar belakang yang beragam. Ada yang murni korban, ada yang terpapar ideologi sejak usia dini, dan ada pula yang berada di wilayah abu-abu. Karena itu respon negara tidak semata-mata berbasis keamanan, tapi juga sosial dan ideologis. Pemerintah menetapkan Al-Hol sebagai zona terlarang sementara. Dengan aturan ketat keluar masuk, para penghuni diminta tetap bertahan dalam camp bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan untuk menjamin proses transisi yang aman. Pengalihan pengelolaan camp dari penjara dari SDF, pengalihan pengelolaan camp dan penjara dari SDF ke pemerintah sudah membawa implikasi besar, khususnya terkait ribuan perempuan dan anak-anak yang selama ini hidup di dalam kondisi rentan di Al-Hol Road. Otoritas Suriah menekankan pentingnya pendataan menyeluruh sebelum membuka mobilitas atau proses pemulangan. Ini mau dipulangkan. Setiap individu akan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan penilaian risiko. Anak-anak dan perempuan tidak langsung dilepas karena adanya kekhawatiran serius. Mereka bisa menjadi sasaran operasi intelijen asing atau serangan udara Amerika Serikat, yang secara historis kerap menargetkan individu yang dicurigai memiliki afiliasi aktif dengan ISIS di luar pengawasan negara. Dengan tetap menetapkan mereka di dalam camp, untuk sementara waktu pemerintah berupaya memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan terkontrol dan aman. Pendekatan ini mencakup layanan medis, pendampingan psikososial, serta program deradikalisasi bertahap, khususnya bagi anak-anak yang sejak kecil hanya mengenal dunia melalui lensa kekerasan dan takfir. Inilah ya fakta yang ada saat ini. Kita terbuka wawasan kita, pengetahuan kita, yang mana bahwa memang dari dulu memang ada, kita paham bahwa memang ISIS itu bikinan dari
proyek barat, intelijen barat dalam mengacak-acak kaum muslimin terutama di Suriah dan di Irak. Dan berita ini tersingkap pula ketika para korban, para yang terdoktrin dengan doktrin ISIS ini yang tertangkap di kamp-kamp penjara yang dikontrol oleh pasukan SDF, terbuka kebenaran. Banyak orang-orang yang terpenjara menyampaikan hal itu. Inilah bukti fakta yang ada saat ini. Sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa memahami tentang keadaan Suriah saat ini. Siapa saja yang mereka benar-benar antek dari Amerika, antek dari Barat, dan siapa yang tidak. Dengan gambaran ini kita akan membuka diri dan bisa memposisikan diri di mana posisi kita. Jangan sampai memposisikan diri kita sebagai yang selaras ataupun yang satu frekuensi dengan kaum Barat atau pasukan Barat yang benci terhadap Islam ini. Demikian, semoga bisa kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.